Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 33. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kera batu yang ingin menjadi satu-satunya Raja Kera, dia pun langsung melompat dan menyerang Sun Wukong, dan kini tangan dari si monyet batu itu telah memukul wajah dari Sun Wukong. Sambil nyengir, Sun Wukong pun lalu berkata, "Pukulan macam apa ini? Kau membuatku geli." Merasa monyet batu tidak dapat melumpuhkan Sun Wukong dengan satu kali pukulan, dia pun kini langsung menghindar dan berputar ke belakang untuk menghindari Sun Wukong. Tiba-tiba kini Shao Wuqing turun tangan dan dia merubah wujudnya menjadi kesatria pasir yang langsung menyerang kera batu dengan menggunakan pedang raksasa miliknya. Wuqing ini sambil menyerang dia berkata, "Kakak, serahkan orang ini padaku." Monyet batu yang kini melihat kesatria pasir milik Shao Wuqing, dirinya pun langsung berkata, "Itu terlihat sangat kuat." Setelah berkata seperti itu, monyet batu pun mengangkat kedua tangannya ke atas dan dia pun kini menahan serangan pedang dari Shao Wuqing menggunakan jurus Shen Huo. Dan sekarang monyet batu itu wujudnya telah berubah menjadi monyet batu api. Sambil menahan serangan pedang dari Shao Wuqing, kini si monyet batu api itu pun berkata, "Berikanku senjata yang lebih kuat dari ini." Dengan wujud monyet batu api, semua hal yang disentuhnya kini akan terbakar. Begitu juga dengan pedang pasir milik Shao Wuqing. Saat ini pedang itu pun terbakar, lalu Wuqing pun melepaskan pedangnya karena dia merasa tangannya sangat panas memegang pedang itu. Wuqing yang sudah melepaskan tangannya dari pedang itu kemudian berubah menjadi pasir dan dia pun menghilang. Lalu Wuqing pun muncul di belakang monyet batu api dan siap meninjunya dari belakang. Dan dengan cepat Wuqing pun menghantamkan tinjunya ke tubuh monyet batu api itu. Si monyet batu kini berteriak karena kesakitan akan pukulan dari Wuqing. Kemudian monyet batu itu pun kembali menggunakan jurus Shen Huo yang membuat Wuqing kini terbakar. Wuqing yang terbakar kini langsung berteriak karena merasakan tubuhnya sangat panas. Lalu kini sebuah pedang muncul dari dalam pasir milik Wuqing dan akan menusuk monyet batu itu. Tapi dengan cepat, monyet batu itu pun kini menendang pedang itu dan mengarahkannya ke arah Sun Wukong. Sun Wukong yang dari tadi melihat pertarungan antara Shao Wuqing dan juga monyet batu, kali ini dirinya akan terkena lemparan dari pedang yang ditendang oleh monyet batu. Kemudian Sun Wukong pun kini melompat dan balik menendang pedang itu. Pedang yang ditendang oleh Sun Wukong kini berputar-putar dan akan mengenai monyet batu. Dan tiba-tiba saja pedang itu pun meleset, lalu si monyet batu pun berkata, "Hei, di mana sasaran dari pedangmu itu?" Lalu Sun Wukong pun juga berkata, "Siapa yang bilang aku menyerangmu?" Dan ternyata pedang yang Sun Wukong tendang itu adalah diarahkan pada Shao Wuqing. Wuqing pun lalu menangkap pedang itu. Kemudian Shao Wuqing mengayunkan pedangnya membelah tubuh dari monyet batu. Monyet batu pun kini terkejut karena tubuhnya telah terbelah. Dan tiba-tiba saja si monyet batu pun kini tersenyum pada Shao Wuqing. Hal ini membuat Wuqing bingung dengan apa yang terjadi. Karena tiba-tiba saja tubuh dari monyet batu yang terbelah itu kini malah berubah menjadi dua monyet. Satu monyet biru, satu monyet merah. Monyet biru pun langsung melompat dan menyerang Shao Wuqing. Hal ini membuat Shao Wuqing terkejut dan merubah wujudnya kembali menjadi manusia pasir untuk menghindari serangan monyet biru. Shao Wuqing yang tadi menghindar, kini dirinya langsung berada di samping dari Sun Wukong. Monyet merah pun kini langsung berkata pada Sun Wukong, "Kau ingin bermain trik denganku, Sun Wukong?" Kemudian Sun Wukong pun menjawabnya, "Trik kecilmu ini bagus juga, kera batu. Apa namanya?" Kemudian monyet batu itu pun menjawab, "Triknya ini bernama varian Shen Huo." Sun Wukong yang merasa monyet batu ini tangguh, dirinya pun langsung turun tangan, dia melompat dan mendekati monyet batu itu. Dan kini Sun Wukong telah berhadapan di depan monyet batu merah dan di belakangnya kini ada monyet batu biru.
Sun Wukong pun lalu memegang pundak dari monyet batu merah. Kemudian si monyet batu merah itu pun kini berkata, tubuh api suci terbakar. Ketika menyentuh sesuatu, semuanya juga akan ikut terbakar. Apa kamu tidak takut apabila semua rambut monyetmu itu terbakar olehku, Sun Wukong? Sun Wukong pun lalu menjawabnya, coba saja kalau bisa. Kemudian si monyet batu itu pun kini melihat ke arah Sun Wukong dengan tatapan yang sangat tajam, dan Sun Wukong pun berkata lagi, coba nyalakan apimu. Berapa banyak rambut monyet yang bisa kau bakar? Dan kini monyet batu biru yang berada di belakang Sun Wukong, dirinya langsung memegang Sun Wukong dan berkata, ditambah diriku bagaimana? Sun Wukong pun kini lalu melirik ke arah monyet batu biru, dan Sun Wukong juga berkata, dunia bawah sangat dingin dan butuh banyak api untuk bisa menghangatkanku. Mendengar Sun Wukong berkata seperti itu, kini si monyet batu pun juga berkata, dua tubuh api Tuhan tidak dapat membakarmu. Tapi bagaimana dengan 8 tubuh api Tuhan? Dan dalam waktu sekejap, si monyet batu merah kini menggandakan dirinya menjadi 8 monyet batu api dengan warna yang berbeda-beda. 8 monyet batu api ini dinamakan dengan batu api suci. Tapi kini hanya 7 monyet batu api berwarna yang mengelilingi Sun Wukong, dan Sun Wukong pun berada di tengah-tengah mereka. Kemudian ke-7 monyet batu api itu pun kini mulai bersatu dan akan membakar Sun Wukong sampai hangus. Dan kini api-api yang ditimbulkan oleh ke-7 monyet batu api itu sangat luar biasa. Hal ini membuat Xiao Tian dan juga adik Niu merasa kepanasan. Adik Niu pun kini khawatir dengan keadaan Sun Wukong. Begitu juga dengan Wuqing dan juga Xiao Tian. Xiao Tian yang merasakan panasnya api ini, dia pun berkata, panasnya seperti matahari. Sun Wukong yang kini berada di dalam kepungan 7 monyet batu api, dirinya pun tetap terlihat tenang dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan Sun Wukong pun tidak merasakan panas sama sekali. Setiap menit, setiap detik api itu pun semakin membesar dan membuat suhu udara di tempat itu menjadi sangat panas. Sampai-sampai jubah dari Xiao Tian yang terkena hembusan anginnya saja kini menjadi terbakar. Karena keadaan semakin memburuk, hawa juga semakin memanas, kini Shao Wuqing menggunakan tubuh pasirnya dan mengubah dirinya menjadi tembok pasir yang melindungi Xiao Tian dan juga adik Niu. Setelah tembok pasir itu kini terbentuk, Shao Wuqing pun berkata pada Xiao Tian dan adik Niu untuk bersembunyi di belakang dirinya. Dari belakang tubuh Shao Wuqing, Xiao Tian pun kini berkata bahwa api itu sangat panas dan bisa membuat api jiwanya menjadi sebuah kukusan. Tapi tiba-tiba saja, kini Xiao Tian malah merasakan bahwa hawanya menjadi dingin. Lalu Wuqing pun melirik ke arah adik Niu, dan adik Niu berkata, Wuqing, apa yang salah? Apa kau memiliki pertanyaan? Wuqing pun menjawabnya, tidak. Dan kini Sun Wukong pun terlihat masih berada di dalam kepungan 7 batu api. Batu api pun kini tidak menyerah untuk membakar Sun Wukong, dan lalu Sun Wukong pun mengatakan, suhu semakin tinggi dan terus meninggi. Hal itu membuat Sun Wukong teringat pada kejadian beberapa ratus tahun yang lalu. Sun Wukong pun kini berkata, tetapi dibandingkan pada saat Raja Kebajikan membakar diriku di dalam tungkunya, api ini jauh lebih panas daripada saat itu. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu, Sun Wukong itu begitu nakal dan dia membuat onar di mana-mana. Kemudian Sun Wukong mencuri barang milik Taisang Lojun. Taisang Lojun yang marah kemudian memasukkan Sun Wukong ke dalam tungku api pembuat ramuan, dan Taisang Lojun pun menggunakan api pil api di dalam tungku itu untuk membakar tubuh Sun Wukong. Pada saat itu Sun Wukong pun dibakar selama 7 tahun, 7 bulan, dan 49 hari. Tetapi bukannya mati terbakar, Sun Wukong malah keluar dengan kekuatan baru, dan dia memiliki mata yang berapi-api. Monyet batu merah yang berada di depan Sun Wukong kini berkata pada Sun Wukong, apakah kau masih mampu, Sun Wukong? Sun Wukong pun mengatakan, aku masih sangat mampu. Lalu Sun Wukong pun melirik dan menghitung monyet batu api itu. Sun Wukong lalu berkata, hanya ada 7 dari monyet batu api. Lalu di mana yang ke-8? Dan monyet batu api merah pun kini berkata, dia ada di sini. Dan tiba-tiba saja monyet batu api yang ke-8 itu pun muncul dan melompat akan menyerang Sun Wukong. Dalam seketika,
Monyet batu api yang ke-8 pun menyerang Sun Wukong dari atas dan dia pun menghantam kepala dari Sun Wukong menggunakan tangannya. Lalu monyet batu api merah pun berkata, "8 api Tuhan telah membakar tubuhmu, Sun Wukong. Aku tidak percaya bila kau tidak bisa mati." Serangan dahsyat dari 8 batu api yang membakar tubuh Sun Wukong ini membuat adik Niu, Wu Qing, dan juga Xiao Tian semakin khawatir. Sampai-sampai mereka bertiga pun kini melongo melihat kedahsyatan dari 8 monyet batu api yang membakar tubuh Sun Wukong dengan api yang sangat panas seperti lahar di gunung berapi. Kita berpindah ke tempat yang dinamakan Bulan Sabit musim semi. Tempat itu berada di tengah-tengah gurun pasir dan dinamakan dengan Silver Desert. Di tengah-tengah gurun pasir itu pun ada sebuah genangan air yang membentuk seperti bulan sabit. Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin ternyata kini sudah sampai di tempat itu. Dan kini Dewa Sasin pun mengambil air di genangan itu dan langsung meminumnya. Melihat ada genangan air yang jernih di tengah-tengah jalur monster, kini Dewa Sasin pun berkata, "Tanpa kuduga, ada mata air yang begitu jernih berada di jalan monster." Dan kini Dewa Rulai pun menjawabnya, "Dunia yang keruh dan arus yang jernih semakin menjadi berkurang." Tetapi sebenarnya Dewa Rulai yang tidak menyelesaikan kata-katanya. Lalu Dewa Sasin pun bertanya, "Sebenarnya apa?" Dewa Rulai langsung melanjutkan, "Sasin, apakah kau berpikir kita sedang mencari roh darah bumi? Ataukah dia yang telah menggoda kita untuk menemukannya?" Dewa Sasin pun kini langsung menjawabnya, "Ternyata kau juga berpikir seperti itu juga." Dan kedua dewa itu pun kini terdiam. Dewa Rulai lanjut berkata, "Sekarang kota itu telah terbakar oleh api dan naga yang menyerang langit. Sepertinya kita dipimpin oleh suatu gagasan tertentu." Dan Dewa Sasin pun menjawabnya, "Itu tak hanya mempengaruhi hati kita, tapi juga membuat kita membuat keputusan yang tidak bijaksana, Rulai." Dewa Rulai pun membenarkan perkataan dari Dewa Sasin. Dan kini tiba-tiba saja awan di atas dari gurun pasir itu berubah menjadi sebuah bulatan yang membentuk seperti awan yang akan mendatangkan badai. Awan itu pun kini berwarna merah yang sangat menakutkan. Dewa Rulai dan Dewa Sasin menjadi waspada dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian awan yang berputar itu membuat air di genangan kini menjadi tersedot ke atas dan masuk ke dalam awan itu. Lalu dari balik awan pun kini ada suara yang berkata, "Haha, mempengaruhi hati dua dewa teratas di surga. Apakah diriku ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu?" Dan kini genangan air di danau Bulan Sabit semuanya telah tersedot masuk ke dalam awan yang berputar. Setelah air itu habis, tiba-tiba di tengah danau Bulan Sabit terdapat segumpal benda yang berbentuk seperti bola yang menyala berwarna merah. Kemudian dari dalam bola itu kini keluarlah sebuah tangan. Melihat kejadian itu, Dewa Rulai dan Dewa Sasin kini semakin waspada. Dan mereka pun kini terkejut dengan apa yang keluar dari dalam bola itu. Bola itu semakin tersobek dan lebar. Kemudian keluar seorang bocah dari dalam bola itu. Bocah itu pun kini menapakkan kakinya di tanah. Lalu bocah yang berwarna merah itu pun kini berjalan ke atas untuk mendekati Dewa Sasin dan Dewa Rulai. Setiap langkah dari kakinya membuat sosok bocah ini tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang awalnya bocah kini telah menjadi seorang dewasa, dan kemudian yang tadinya botak kini telah menjadi seseorang yang gondrong, dan dia adalah orang yang ada di dalam legenda. Dan kini tumbuhlah bibit-bibit rambut dari tangan orang itu. Rambut itu pun semakin memanjang dan terus memanjang. Ketika orang itu sudah berada 10 langkah dari Dewa Sasin dan Dewa Rulai, dia pun kini telah berubah dari merah darah menjadi hitam. Dan tubuhnya pun saat ini dikelilingi oleh ki berwarna hitam. Dia pun memiliki rambut yang ikal dan panjang, kemudian bulu-bulu hitam yang lebat seperti mantel yang berat, dan memancarkan sebuah hawa yang liar dan primitif yang begitu kuat. Dan dia adalah roh darah bumi. Roh darah bumi yang kini sudah muncul di hadapan Dewa Sasin dan Dewa Rulai.
Dirinya pun langsung berkata, ini akan berakhir dengan pembunuhan. Lalu apakah yang akan terjadi pada Dewa Sasin dan Dewa Rulai? Apakah dia akan bertarung melawan roh darah bumi yang sangat kuat ini? Tunggu saja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.